Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1996. Saat itu Pak Warjo sedang menarik becaknya. Dari mulai pagi hari sampai sore hari, Pak Warjo mengayuh becaknya demi sesuap nasi hingga sampai akhirnya azan maghrib berkumandang. Dan setelah menunaikan sholat maghrib, Pak Warjo berniat untuk pulang, tetapi saat itu Pak Warjo merasa pendapatannya belum cukup. Berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tetap mangkal di sekitaran peron malam itu, karena biasanya pada malam hari ada beberapa pelanggannya yang datang dengan kereta malam. Namun, sampai pukul 10 malam hanya 2 orang saja yang menggunakan jasa Pak Warjo. Karena sangat lelah, Pak Warjo menutup becaknya dan berbaring di dalamnya. Hingga tidak terasa Pak Warjo pun tertidur. Entah sudah berapa lama Pak Warjo tertidur, tiba-tiba saja dia merasa ada sesuatu yang aneh. Dia merasa ada yang mengguncang becaknya. Semakin lama semakin keras. Pak Warjo pun terbangun, kemudian melihat suasana sekitar ternyata sangat sepi. Namun, di balik penutup becaknya, dia melihat sebuah bayangan seperti ada yang berdiri di depan becaknya. Saat itu juga udara terasa sangat dingin menusuk tengkuk. Ada perasaan ragu-ragu untuk membuka penutup becaknya, tapi dengan perlahan dia tetap membuka penutup itu. Dan ketika penutup itu terbuka, Pak Warjo sedikit kaget. Ternyata di hadapannya berdiri seorang wanita mengenakan blazer dan rok hitam. Nampak di sela-sela lengannya terselip sebuah tas. Dan ketika melihat penampilan wanita itu, Pak Warjo tahu bahwa dia adalah seorang pekerja kantoran. "Masih narik becak, Pak?" tanya wanita itu seraya tersenyum. "Oh, masih, Neng. Neng mau kemana?" jawab Pak Warjo yang diakhiri dengan pertanyaan. "Ke pertigaan Tanah Kusir, Pak," tambah wanita itu. Dan setelah mengajukan tarif tanpa menawar, wanita itu mengiyakan. Wanita itu terus saja tersenyum dengan sebuah senyuman yang amat misterius. Sebuah senyuman yang mengandung banyak arti. Setelah wanita itu naik becak, Pak Warjo pun mulai mengayuh becak tuanya itu. Ketika mengayuh, Pak Warjo heran mengapa becaknya terasa sangat berat. Becaknya seperti dinaiki oleh 2 orang. Namun Pak Warjo tidak peduli. Dia terus saja mengayuh becaknya. "Kok pulang malam, Neng?" tanya Pak Warjo. "Iya nih, Pak. Keretanya berhenti lama. Saya jadi telat pulang," jawab wanita itu. "Loh, perasaan jadwal kereta hari ini lancar-lancar saja, Neng?" tanya Pak Warjo heran. "Iya, Pak," jawab wanita itu yang dilanjutkan dengan suara tawa cekikikan. Pak Warjo merinding ketika mendengar tawa wanita itu karena merasa tidak ada yang lucu. Namun, kenapa wanita itu tertawa? Sontak, suasana yang sepi dan suara tawa wanita itu membuat Pak Warjo bergidik.
Akhirnya dia memutuskan untuk menghentikan basa-basinya dan mengayuh becanya. Hingga tidak terasa mereka sedang berjalan di jalan yang berada di samping rel kereta. Saat itu, Pak Warjo agak kebingungan dengan tujuan wanita itu. Dia pun akhirnya lantas bertanya, "Neng, pertigaannya yang mana? Yang di depan TPU Tanah Kusir atau lampu merah Tanah Kusir?" tanya Pak Warjo. Namun wanita itu tidak menjawab. "Neng, kita mau ke pertigaan yang mana? Kok nggak dijawab?" ujar Pak Warjo dengan nada yang diperjelas. Namun tidak ada jawaban. Dan karena kebingungan, Pak Warjo akhirnya menghentikan becaknya. "Neng, kok diam?" tanya Pak Warjo. Namun, tetap saja yang dia dengar hanya semilir suara angin dan keheningan malam. Akhirnya Pak Warjo mengintip dari sela-sela becanya, dan betapa kagetnya Pak Warjo karena wanita itu sudah tidak ada di tempatnya. Pak Warjo pun turun dari becanya dan memastikan, dan ternyata benar, wanita itu tidak ada di tempatnya. Pak Warjo kebingungan. Dan saat dia melihat sekitarnya juga sangat sepi. Jadi, kemana wanita itu pergi? Padahal dia tidak melihat wanita itu turun dari becaknya. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba Pak Warjo mendengar sesuatu. Seperti suara seseorang sedang menangis. Tangisannya sangat pilu sekali. Seketika itu juga perasaan Pak Warjo mengatakan ada yang tidak beres. Hingga selang beberapa menit kemudian, Pak Warjo mendengar ada yang memanggilnya. "Pak, tolong saya, Pak. Saya mau pulang. Anterin saya pulang, Pak." Suara itu diselingi suara isak tangis yang membuat tubuh Pak Warjo seketika itu juga gemetaran. Di dalam hatinya, Pak Warjo tidak hentinya melafalkan ayat-ayat Al-Quran. Namun suara tangis itu masih saja terdengar. Dengan sedikit keberaniannya, Pak Warjo mencari sumber suara itu. Seketika itu juga Pak Warjo melihat ada sesuatu menyembul keluar dari semak-semak. Dan ketika diperhatikan, ternyata itu adalah wanita yang tadi menaiki beca Pak Warjo. Wanita itu menarik tubuhnya di tanah. Dan pakaian wanita itu penuh bercak darah. Wajahnya amat pucat. Dan satu hal yang amat mengagetkan karena lengan sebelah kanan dan kedua kaki wanita itu terputus. Nampak hanya potongan daging saja yang terlihat merumbai di pangkal tangan dan kakinya. "Pak, tolong anterin saya pulang. Saya tidak bisa pulang, Pak." Suara wanita itu menggema seraya terseok-seok menarik tubuhnya ke arah Pak Warjo. Terselip juga sebuah senyuman di bibir wanita itu. Senyuman yang bengis dan teramat jahat. Pak Warjo seakan-akan tidak bisa menggerakkan tubuhnya, seperti ada yang menahannya untuk bergerak. Sedangkan jantung Pak Warjo seperti berhenti berdetak. Karena sudah tidak tahan melihatnya,
Akhirnya dia menutup matanya seraya terus membaca doa. Kini, tubuh Pak Warjo makin gemetaran karena suara wanita itu masih saja terdengar. Bahkan semakin dekat. Dia merasa suara wanita itu ada di telinganya. Dan wanita itu berbisik di kuping Pak Warjo. "Pak, antar saya pulang, Pak. Saya mau pulang," bisik wanita itu. Pak Warjo sampai harus mengepalkan tangannya kuat-kuat menahan rasa takutnya sendiri. Tetapi di dalam hatinya dia tidak henti-hentinya berdoa. Sampai akhirnya dia merasa keadaan sudah sepi. Suara-suara yang dia dengar sudah menghilang. Dan benar, begitu membuka matanya, Pak Warjo mendapati suasana yang sepi. Wanita yang tadi dia lihat sudah menghilang. Kini hanya ada dia di tengah jalanan yang sepi. Pak Warjo pun bergegas memutar becanya dan dengan buru-buru mengayuh becanya meninggalkan tempat itu. Dia pun pergi meninggalkan tempat itu. Namun baru beberapa meter berjalan, Pak Warjo merasa ada angin dingin meniup belakang lehernya. Pak Warjo pun tak kuasa menoleh ke belakang. Namun, itu adalah keputusan yang bakal disesalinya seumur hidup. Karena begitu dia menoleh, Pak Warjo melihat wanita tadi sedang berdiri di tempat yang sama. Wajahnya sangat pucat, menatap tajam ke arah Pak Warjo. Wanita itu juga tersenyum dengan senyuman yang jahat dan misterius. Setelah kejadian itu, Pak Warjo sadar bahwa wanita itu adalah arwah salah seorang korban kecelakaan kereta di Bintaro yang penasaran karena tidak bisa pulang. Arwah-arwah itu memang kerap mengganggu warga sekitar, karena hingga saat ini mereka tidak bisa pulang. Mereka tersesat di lokasi kecelakaan. Begitulah, itu adalah kisah yang paling mengerikan yang pernah Pak Warjo alami selama dia menjadi tukang becak. Peristiwa yang sedikit banyaknya membuat dia trauma jika harus menarik becaknya malam-malam.